Ya, terima kasih sudah hadir ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa kembali bertemu di pertemuan kita ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Ya, silakan dibagikan admin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mana kita sudah masuk di ayat yang ke-67. 67 nanti insya Allah kita akan membahasnya sampai ayat yang ke-70. Ya, kita akan membahasnya sampai nanti ayat yang ke-70 insya Allah, surat An-Nisa. Sambil menunggu ya admin membagikan. Ini sudah dibagikan, bisa dilihat di layar handphone masing-masing. Bisa juga dilihat di Al-Quran masing-masing, ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzal la atainahum min ladunna ajran 'azima. Jadi ini merupakan balasan kepada mereka yang mau ikut hukum yang telah Allah sampaikan. Jadi pembahasan kemarin itu tentang orang munafik itu kan. Tapi pada ayat yang berikut pembahasannya kan tentang ketaatan kepada Nabi. Artinya siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Nabi, maka tentu dia berarti orang yang taat kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah atau ketaatan kepada Nabi tidak akan bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi ketaatan kepada Nabi tidak akan saling bertolak belakang ataupun tidak akan saling bertentangan. Di sini Allah menyebutkan wa idza, dan jika mereka itu memang memegang hukum, mengikuti aturan hukum-hukumnya Allah, menaati aturan hukum-hukumnya Allah, maka Allah katakan la itu menunjukkan kepastian. Jadi la itu menunjukkan kepastian. Beda dengan lam alif. Kalau lam alif itu kan artinya tidak. Kan ada na'am, ada la. Itu ya dan tidak. Tapi kalau dia hanya la saja itu menunjukkan pasti. Nah, pasti kami akan memberikan kepada mereka ajran 'azimah. Kami akan memberikan kepada mereka itu dari kami, ladunna. Nah, ladunna itu artinya pemberian itu dari kami, ajron azimah, yang mana pemberian itu merupakan pemberian yang sangat besar. Allah sampai menyebutkan dalam ayat ini penyebutan ladunna. Ladunna itu untuk menyebutkan bahwa pemberian itu merupakan pemberian yang sangat istimewa. Ya, pemberian yang sangat istimewa seperti itu. Kan misalnya ada orang yang dia diberi hadiah oleh mungkin orang tetangganya lah, atau memang teman dekatnya lah, atau teman di sekolah. Itu kan biasa. Kalau kita dapat hadiah dari teman kita kan itu hal yang biasa. Maksudnya bukan biasa dengan kita meremehkan ya, tapi nilai dari hadiah itu dilihat dari orang yang memberi. Akan berbeda ketika kita mendapatkan hadiah dari orang yang kita anggap sangat penting. Di orang yang kita anggap sangat penting, sebagaimana mungkin kita mendapatkan
hadiah dari presiden, misalnya seperti itu. Atau hadiah dari orang yang sangat kita suka, ya, orang yang sangat kita sukai. Mungkin karena kita itu mengagumi dia. Ada misalnya orang-orang yang sangat mengagumi orang lain, tapi bukan lawan jenis ya. Misalnya ada laki-laki yang sangat mengagumi pemain bola misalnya. Jadi kostum jersey bola itu kalau misalnya dia dapat nomor 7 dari Ronaldo misalnya, dia dapat itu jersey itu, lalu kemudian dia juga dapat jersey yang sama dari orang lain. Kira-kira dari dua pemberian ini, mana yang sangat berarti bagi dia dan mana yang kira-kira menurut dia sebagai pemberian yang besar? Tentu dari jersey itu. Gitu ya. Makanya sampai Allah menyebutkan ladunna dalam ayat ini. Ladunna, Allah akan memberikan. Jadi Allah akan memberi sesuatu yang pasti kepada mereka yang mana mereka itu menjaga hukum-hukum Allah. Dan pemberian Allah itu bukan hanya pemberian kecil. Jadi bukan hanya pemberian yang biasa-biasa saja. Allah sampai menyebutkan dengan azimah, pemberian yang sangat agung, pemberian yang sangat besar. Jadi pemberian yang sangat agung atau pemberian yang sangat besar. Kalau kita misalnya dapat di dalam surat Ali Imran itu kan yastabshiruna itu rasa gembira. Kalau yubashiruna juga itu rasa gembira. Bedanya kan kalau di kalimat dua ini, kalau yastabshiruna itu kan ada penyebutan, ada tambahan huruf ta, yastabshiruna. Coba baca ayat surat Ali Imran itu tentang syahid, orang-orang yang syahid itu, Allah sampai menyebut dengan sebutan yastabshiruna. Padahal gembira itu bisa juga disebut dengan yubashiruna kalau tidak salah ya. Ya, yubashiruna kalau tidak salah. Nanti koreksi saya kalau saya salah. Tapi penambahan huruf ta pada penyebutan yastabshiruna itu menunjukkan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu sangat gembira karena mereka mendapatkan pahala yang sangat besar atau mereka mendapatkan balasan yang sangat besar. Seperti permisalannya begini. Kalau misalnya kita diberi hadiah dan hadiah itu ternyata kaos kaki, kita akan berterima kasih. Kita akan senang, ya, kita diberi hadiah kaos kaki yang baru. Tapi akan sangat berbeda ketika kita diberi hadiah yang mana hadiah itu mobil yang seharga 500 juta. Gitu ya, yang seharga 500 juta. Kenapa bisa berbeda perasaan kita ketika kita mendapatkan hadiah yang berupa mobil itu? Karena memang kita tahu nilai mobil itu lebih besar daripada kaos kaki yang tadi. Makanya sampai Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran itu, saking besarnya pemberian kepada orang-orang yang mati syahid itu mereka sangat-sangat gembira sampai Allah menyebut dengan sebutan yastabshiruna, kegembiraan yang tidak biasa. Jadi kegembiraan yang sangat luar biasa, ibaratnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya, kembali lagi di ayat ini Allah sampai menyebutkan dengan aziman, artinya mereka akan diberikan sebagaimana yang saya gambarkan tadi, pahala yang sangat besar, bukan pemberian biasa. Tapi pemberian yang mereka dapatkan dari Allah, hadiah yang mereka dapatkan dari Allah itu adalah hadiah yang sangat besar. Ya, hadiah yang sangat besar yang kalau disebut aziman itu tidak ada satupun yang bisa disamakan dengan pemberian itu di dunia ini. Kalau kita dapat mobil mungkin seharga 1 miliar sampai 2 miliar, itu tidak seberapa dari pemberian Allah dengan penyebutan aziman itu. Tidak seberapa. Kalau kita dapat rumahnya besar sampai mungkin harganya misalnya ratusan miliar, itu tidak seberapa dengan penyebutan aziman dalam ayat ini. Jadi ajaron aziman, balasan yang sangat besar.
Jadi mungkin kita apapun hayalan di kita, apapun hayalan yang mungkin ingin kita gambarkan di dunia ini tentang kesenangan duniawi yang mungkin bisa kesenangan duniawi dengan taraf yang tertinggi, maka itu tidak akan mampu bisa menyamakan sebagaimana yang Allah katakan ajron azimah. Dia lebih besar daripada gambaran-gambaran itu semua. Kemudian yang berikut ayat yang ke-68. Allah katakan walahadainahum siratan mustaqimah. Ayat yang ke-68. Wah. Hilang admin ya. Tunggu saya cek. Ya, baik, sambil menunggu admin membagikan layarnya. Bisa dilihat di HP masing-masing atau di Quran masing-masing ya. Kemudian Allah katakan walahadainahum siratan mustaqimah. Dan pasti ada huruf lam lagi di sini, ada huruf lam. Pokoknya lam itu dia menunjukkan kepastian. Nah, ini sudah dibagikan. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Nah, ini hal kedua yang mereka bisa dapatkan atau yang bisa didapatkan oleh mereka yang taat kepada Allah. Jadi hal yang kedua yang mereka bisa dapatkan oleh mereka yang taat kepada Rasul. Tadi yang pertama kan sudah saya sebutkan di ayat yang ke-67. Ini sesuatu yang kedua. Apa yang mereka dapatkan? Siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Ayat ini atau sesuatu ini merupakan hal yang sering kita minta di sholat 5 waktu kita di dalam surat Al-Fatihah. Seringkali kita meminta jalan yang lurus kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, gitu kan? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu kan yang selalu kita minta di surat Al-Fatihah. Maka di sini Allah menyebutkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu tentu akan dibawa oleh Allah pada jalan yang lurus. Jadi akan dibawa pada jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus ini akan membawa mereka pada surganya Allah. Jadi akan membawa mereka pada surganya Allah. Ya. Jadi ketaatan kepada Rasul itu, yang dimana itu juga masuk pada ketaatan kepada Allah, itu bisa membawa seseorang pada hidayah. Jadi bisa membawa seseorang itu pada hidayah. Lalu setelah hidayah itu dia dapatkan, maka berikut Allah akan memberikan kepadanya itu taufik. Apa perbedaan antara hidayah dan taufik? Ini pernah saya jelaskan, tapi harus diulangi lagi ya. Karena memang di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang sering diulangi. Pembahasan tentang surga, pembahasan tentang neraka, tentang hari kiamat, tentang azab dan lain-lain. Jadi harus sering diulangi karena memang kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang nasian. Nasia itu artinya pelupa. Jadi harus butuh untuk selalu diberi peringatan. Apa perbedaan antara hidayah dengan taufik? Hidayah itu penjelasan. Ya, hidayah itu penjelasan atau pengetahuan. Jadi hidayah itu merupakan penjelasan ataupun pengetahuan. Ketika kita tahu sesuatu itu merupakan sesuatu yang baik atau perintah itu merupakan perintah yang baik, maka itu namanya hidayah. Ketika kita tahu sesuatu itu merupakan sesuatu yang buruk dan dilarang dalam agama, kita tahu ya, itu namanya hidayah. Artinya siapa yang tidak bisa membedakan ataupun siapa yang tidak tahu kebenaran dan keburukan, maka ini jenis orang yang tidak mendapatkan hidayah. Gitu ya. Ini jenis orang yang tidak mendapatkan hidayah. Lalu apa itu taufik? Taufik itu dorongan untuk melakukan amalan. Jadi dorongan untuk melakukan perbuatan baik atau mencegah diri dari melakukan perbuatan yang buruk. Jadi setelah kita
dengan hidayah itu kita tahu bahwa sholat itu merupakan satu kewajiban yang Allah perintahkan untuk kita, itu kan masuknya hidayah. Ketika kita menjalankan sholat 5 waktu itu, maka kita sebagai orang yang telah diberi taufik oleh Allah. Begitu pun tentang hijab. Tentang hijab, menjaga ataupun menutup aurat. Jadi menutup aurat ini, itu juga dia masuk dalam hidayah dulu. Jadi seseorang yang sudah tahu batasan-batasan aurat, lalu dia sudah tahu batasan aurat itu, dengan itu kemudian dia berusaha untuk menjaga dirinya atau menutup aurat itu, maka dari hidayah dia tahu batasan-batasan aurat itu, lalu setelah itu dia mulai memakai hijab dengan sempurna, dengan baik, artinya mampu untuk menutup auratnya, maka ini orang yang disebut dengan orang yang telah mendapatkan taufik. Oke, gitu ya, hidayah kemudian taufik. Kemudian yang berikut, setelah seseorang mendapatkan taufik, artinya melakukan perintahnya Allah, perintah, lalu kemudian menjauhkan diri dari setiap apa yang Allah larang, berikut Allah akan memberikan ke dia itu istiqomah. Jadi keistiqomahan. Karena ada orang yang setelah diberi taufik ternyata dia melemah, kembali lagi pada perbuatan maksiat yang dulu pernah dia lakukan. Nah, tapi bagi orang-orang yang Allah rahmati, setelah dia diberi hidayah, diberi taufik, maka yang berikut itu dia diberi keistiqomahan. Istiqomah itu dari kata koma yakumu, artinya berdiri, tegak, teguh dia, tetap dengan pendiriannya. Jadi dia tidak goyang. Ya, koma yakumu artinya dia tetap berdiri, tidak goyang. Kenapa sampai dengan penyebutan istiqomah itu dari kata koma itu menunjukkan memang dia dalam hal mengamalkan perbuatan baik atau perintah Allah itu pasti akan ada ujian yang akan dia alami atau yang akan dihadapi. Begitupun ketika dia menjauhkan dirinya dari sesuatu yang Allah larang, pasti akan datang kepadanya itu ujian. Akan datang padanya itu ujian. Maka di sini butuh istiqomah, keistiqomahan, keteguhan. Ya, jadi keteguhan, pendirian yang kuat atas apa yang telah dia pahami. Lalu ketika dia berhasil untuk istiqomah, maka Allah kemudian akan memberikan kepadanya itu adalah husnul khotimah. Jadi kematian yang baik atau penutup yang baik. Ya, ketika dia sudah husnul khotimah, maka tentunya dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selamat, artinya sebagai penghuni surga. Jadi dari urutan tadi, urutan hidayah, kemudian taufik, istiqomah, husnul khotimah, sampai dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selamat, ini merupakan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus. Kita bisa mengecek kita ini sedang berada pada jalan itu atau tidak. Kita bisa mengecek itu. Tinggal dicek saja. Kita bisa mengeceknya pada tahap keistiqomahan. Jadi apakah kita sudah melakukan kebaikan dan apakah sudah kita bertahan pada kebaikan itu selama ini. Jadi apakah kita sudah mampu mempertahankan kebaikan-kebaikan itu. Utamanya sholat 5 waktu ya, atau hal-hal yang wajib. Dan juga berkaitan dengan masalah dosa, tidak melakukan kesyirikan, lalu kemudian senantiasa mengikuti Nabi, dan tidak menyelisihi Nabi, kemudian menghindari diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Bagaimana kalau kita terjatuh pada perbuatan dosa? Apakah kita bisa tergelincir atau bisa keluar dari orang yang disebut sebagai orang yang apakah kalau misalnya kita tergelincir nih melakukan perbuatan dosa, apakah kita bisa disebut sebagai orang yang mulai tidak lagi berada pada jalan yang lurus itu? Kalau kita taubat kepada Allah, karena setiap orang itu memiliki kemungkinan untuk melakukan perbuatan dosa, siapapun dia,
Karena orang soleh itu bukan orang yang tidak berdosa, sebagaimana yang sering saya ulangi. Akan tetapi orang soleh itu adalah orang yang ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia segera untuk bertobat kepada Allah. Jadi dia tidak menunda tobatnya. Jadi dia tidak menunda tobat, tapi dia segera untuk bertobat. Jadi pada jalur istiqomah itu, pada jalan istiqomah itu tetap saja dia bisa jatuh pada perbuatan dosa. Tapi dia tidak berlama-lama pada dosa itu. Dia akan segera kembali. Kalaupun tetap dia jatuh, dia tetap kembali lagi. Begitu. Gitu ya. Jadi orang yang istiqomah itu jangan dianggap bukan orang yang tidak melakukan perbuatan dosa. Tetap mereka akan jatuh pada perbuatan dosa, tapi mereka itu akan segera kembali. Tidak menunda taubatnya atau tidak berputus asa. Ya begitu. Jadi kalau orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti mereka akan dibimbing pada jalan itu. Pada apa? Pada jalan yang lurus. Hidayah. Apa jalan yang lurus? Hidayah, taufik, istiqomah, dan husnul khotimah. Terakhirnya akan menjadi orang yang diberi gelar sebagai orang-orang yang selamat. Ini jalan yang lurus ini. Yang sering kita minta di sholat kita. Kemudian ayat yang ke-69. Pembahasannya cuma singkat memang. Ayat yang ke-69. Di ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang terdahulu atau golongan yang telah Allah beri nikmat itu. Jadi telah Allah beri nikmat hidayah, nikmat taufik, istiqomah, husnul khotimah, dan mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang selamat. Allah akan menyebutkan 4 golongan dari mereka yang berhasil. Allah katakan, wa may yuti'illaha war rasulah, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Saya sudah pernah sampaikan juga kemarin, tidak akan mungkin orang bisa taat kepada Allah kalau dia tidak paham Al-Quran dan hadis. Bisa baca Al-Quran, belum tentu paham Al-Quran. Jadi bisa baca Al-Quran, belum tentu paham Al-Quran. Makanya kita ini memiliki tugas terhadap Al-Quran. Jadi kita memiliki kewajiban terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama, kita membacanya. Yang kedua, kita menghafalnya, tapi ini tidak wajib. Jadi menghafalnya ini tidak wajib. Dia fardu kifayah lah ya namanya. Karena Umar itu dia hanya hafal surat Al-Baqarah. Umar itu. Oke? Dia hanya hafal surat Al-Baqarah selama dia hidup. Dan ada satu sahabat yang menyebutkan kami itu menghafal di masa Nabi 10 ayat. Ketika kata mereka, ketika kami telah memahami dengan benar 10 ayat itu, kami menambah hafalan kami. Kemudian yang ketiga, setelah kita menghafalnya, tapi ini yang berikut ya, yang ketiga itu adalah kita mengamalkan. Yang ketiga, menghafal, ketiga itu memahaminya. Jadi kita memahami apa yang kita hafal. Jadi surat Al-Fatihah yang selama ini kita baca, kita berupaya dan berusaha untuk memahami surat Al-Fatihah itu. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memperkenalkan dirinya dengan penyebutan Allah. Kenapa sampai Allah? Dan di situ Allah menyebutkan dengan 2 sifatnya, Rahman dan Rahim. Mengapa? Kenapa Allah tidak menggunakan nama dan sifat yang lain? Kemudian yang berikut setelah kita memahaminya itu adalah kita mengamalkannya. Walaupun para sahabat mereka tidak menghafal, ya, mereka tidak hafal semua Quran, tapi mereka mengamalkan semua Al-Quran. Ya, mereka mengamalkan semua Al-Quran. Jadi beda antara mengamalkan dengan menghafal. Jadi mungkin kita tidak menghafal beberapa ayat, tapi kita berusaha untuk membacanya dan berusaha untuk memahaminya, ayat itu. Setelah kita membaca dan memahaminya, kita dituntut untuk mengamalkannya, gitu. Jadi para sahabat itu walaupun mereka tidak hafal semua ayat,
30 juznya, tapi mereka itu mengamalkan semua isi Al-Quran. Itu bedanya. Kalau kita kan, kita hafal 30 juz, amalan kita dari Al-Quran itu mungkin hanya 10 surat. Ya, mungkin amalan kita 10 surat. Bisa dilihat dari mana? Coba lihat. Muslim saja hari ini, tentang hukum warisan itu kan hukumnya wajib. Hukum warisan, pembagian harta warisan, lepas si mayit meninggal, berapa banyak orang yang hari ini masih mengamalkan hukum warisan itu? Bahkan sudah mungkin 1% dari 100 orang. Jadi satu orang, kalau misalnya ada 100 orang, mungkin hanya satu orang yang mengamalkan hukum waris itu. Ustadz, kami mengamalkan hukum waris. Benar, ada pembagian harta warisan, tapi kan tidak sesuai dengan hitungan waris dalam Islam. Iya kan? Tidak sesuai dengan hitungan waris. Memang diberi kepada anak-anak, tapi kan hitungannya tidak kembali kepada aturan-aturan agama. Artinya kita belum mengamalkan hukum warisan itu. Padahal di dalam surat An-Nisa disebutkan, keluarga yang tidak mengamalkan hukum waris ini diancam dengan neraka. Berapa banyak yang tahu tentang ayat yang dimana ketika ada keluarga yang tidak mengamalkan hukum waris, maka diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Walaupun kita, bagaimana yang saya sebutkan tadi, walaupun memang kita tidak hafal ayat tentang hukum waris itu, tapi kita harus ada upaya untuk membaca dan mengamalkan atau memahami. Lalu setelah itu kita mengamalkan tentang hukum waris ini dalam keluarga kita. Coba lihat nanti contoh yang berikutlah. Kenapa sampai banyak rumah budel, harta gono gini, sampai ada persengketaan di pengadilan, keturunan-keturunan yang berikut, karena memang warisan atau harta tidak dibagi waris berdasarkan dengan aturan waris dalam agama. Kemudian yang berikut itu kan setelah kita mengamalkan, kita baru menyampaikannya kepada orang lain. Jadi kita menyampaikan. Kalau begitu saya tidak boleh menyampaikan, Ustaz. Tidak. Bukan berarti kita harus diam. Artinya kita ada dorongan. Jadi kita ini didorong untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, untuk berusaha dan berupaya semampu kita menghafal Al-Quran, dan terutama untuk memahami Al-Quran ini. Jadi kita harus paham isi Al-Quran ini. Kita harus paham isi Al-Quran ini. Di Al-Quran ada banyak pembahasan. Gitu ya. Oke, jadi kembali lagi. Orang tidak akan mungkin bisa taat kepada Allah dan Rasulnya sedangkan dia tidak memahami bagaimana cara taatnya itu. Jadi supaya dia bisa taat dengan sempurna kepada Allah dan Rasulnya, maka dia harus paham dengan benar isi dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada tuntutan orang harus menghafal ya 30 juz. Tapi memang baiknya kita itu ada hafalan. Baiknya kita itu ada hafalan. Yang dituntut bagi kita, kita memahami semua isi Al-Quran, supaya kita mampu untuk mengamalkan. Makanya para sahabat dulu, para ulama-ulama dulu ya, mereka itu disebut sebagai Quran yang berjalan. Dan mereka itu sangat dihormati dan dihargai. Kenapa? Karena memang Al-Quran mereka amalkan. Jadi Al-Quran itu mereka sangat memang amalkan. Ada yang membingungkan dari atau yang dialami oleh seseorang, maka mereka akan datang kepada para sahabat untuk bertanya hal yang membingungkan itu. Oke, berikut lagi berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti kita sedang taat kepada sesuatu yang bertentangan dari Allah dan Rasulnya. Kita tidak akan lepas dari ketaatan. Maksudnya adalah, ketika kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dipastikan kita sedang taat kepada sesuatu selain dari Allah dan Rasulnya. Bisa mungkin taat kepada ego dan hawa nafsu kita. Bisa mungkin taat kepada pemikiran kita sendiri. Bisa mungkin taat kepada harta dan kekayaan kita. Bisa mungkin taat kepada pimpinan kita. Atau taat kepada jabatan kita. Ya, kalau kita tidak paham ini ya, kalau kita tidak paham makna taat dalam agama. Seperti itu. Kemudian yang berikut. Nah, sekarang disebutkan faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim. Maka mereka yang memiliki sifat seperti itu,
Artinya sifat yang mana mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sebagaimana saya ulangi lagi, taat kepada Allah dan Rasulnya itu tidak ada langsung bisa taat begitu saja. Pasti dia harus tahu dulu bagaimana cara untuk taat. Artinya dia ada kewajiban untuk mempelajari SOP ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan SOP itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, mereka itu, kata Allah, ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka yang telah Allah beri nikmat? Minan nabiyyin, para nabi. Jadi para nabi ini tingkatan tertinggi, ini hierarki 4 golongan. Orang-orang yang telah diberi nikmat, yang kita sering baca an'amta alaihim, orang-orang yang mana mereka telah diberi nikmat. Yang pertama adalah para nabi. Apakah para nabi ini mereka orang-orang yang tidak paham dengan wahyu? Tentu tidak. Mereka adalah orang yang sangat paham dengan wahyu. Dan ini alasan sampai mereka itu menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Para nabi, para rasul. Maka kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus mengikuti beliau. Kita harus mempelajari beliau, sirah beliau, hadis-hadis beliau. Kemudian was-siddiqin, dan para orang-orang siddiq. Kalau orang siddiq ini kan, kalau di masa Nabi kan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq? Ada yang menyebutkan dalam satu peristiwa Isra dan Mi'raj. Di waktu itu Rasulullah duduk di pinggiran Ka'bah. Lalu Abu Jahal atau Abu Lahab, saya lupa ya, Abu Lahab kayaknya, pamannya sendiri nih. Dia tanya, apa yang bikin murung ini Muhammad? Kayak dialognya lah kurang lebih seperti itu. Kata Nabi, semalam aku ini, kata Nabi ya, mungkinlah dialognya seperti itu. Pokoknya kata Nabi semalam beliau mengatakan bahwa beliau itu pergi ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian setelah itu beliau itu ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7. Lalu membawa perintah sholat 5 waktu itu. Abu Lahab melihat, kayaknya ini momen untuk menjatuhkan Nabi. Karena mana mungkin orang bisa pergi dalam semalam ke Palestina, apalagi sampai ke langit yang ke-7 kan? Mana mungkin. Nah, akhirnya Abu Lahab itu menawarkan diri. Bagaimana kalau aku tawarkan kepada kamu untuk kamu sampaikan ini kepada orang lain? Abu Lahab ini punya niat jahat yang seperti terlihat baik dia. Dia kumpulkanlah orang-orang, kurang lebih ini saya dapat ini dari referensi, ada referensi, wallahu alam apakah ini benar riwayatnya. Kemudian setelah dikumpulkan Abu Lahab mempersilakan Nabi untuk menyampaikan apa yang dia alami semalam. Nabi kemudian menyebutkan itu, menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Itu para sahabat mulailah dipengaruhi oleh orang-orang musyrikin. Wah, mana mungkin orang bisa pergi dalam semalam sampai ke Baitul Maqdis dengan perjalanan di masa itu sampai berbulan-bulan ya. Kalau di kita kan perjalanannya itu mungkin sehari lebih lah untuk naik pesawat kan. Sehari lah. Sehari tidak sampai sehari lebih. Sehari lah begitu. Lalu orang-orang beriman di waktu itu mulai terpengaruh keimanan mereka. Karena orang-orang musyrik ini mulai mempermainkan logika. Ya, mana mungkin kan orang bisa pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam, hanya waktu di waktu malam hari saja. Sampai mereka ini ingin mencoba mempengaruhi satu orang lagi, yaitu Abu Bakar. Nah, ketika mereka ingin mempengaruhi Abu Bakar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kata Abu Bakar, apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, beliau itu akan membenarkan. Sekalipun misalnya ada gambarannya begitu ya, sekalipun ada dinding yang berwarna putih, lalu Muhammad mengatakan itu warna hitam, maka aku akan mendustakan penglihatanku dan aku akan membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad.
Makanya sampai beliau itu digelari As-Siddiq, yang membenarkan, utamanya membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Gini, oke. Kemudian di sini, jadi golongan yang kedua itu was-siddiqin, orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq kalau di masa kita itu adalah orang-orang yang mampu dipercaya. Orang-orang yang mampu dipercaya. Atau juga mereka orang yang mampu menerima kebenaran. Orang-orang yang mampu menerima kebenaran, sebagaimana Abu Bakar tadi disampaikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, maka dia tidak membantah ataupun tidak menyanggah, dia langsung mengikuti dan mengimani itu. Artinya dia mengimani apa yang dijelaskan oleh Nabi. Maka orang-orang siddiq itu adalah orang yang kalau di kita, orang yang ketika dia mendapatkan informasi dari Al-Quran dan hadis, maka dia membenarkan semua itu. Walaupun mungkin akalnya belum sampai di situ. Karena mungkin keterbatasan pengetahuannya dia terhadap ayat itu. Tapi dia membenarkan ayat tersebut. Kemudian wasyuhada, dan orang-orang yang syahid. Ini hierarki ketiga, tangga yang ketiga. Orang-orang syuhada itu adalah orang-orang yang orang yang mati di medan perang atas nama Allah. Jadi mereka itu berperang atas nama Allah, berjihad fisabilillah, sebagaimana saudara-saudara kita yang hari ini ada di Palestina, yang mana mereka itu banyak yang mati. Mereka itu mati syahid. Kenikmatan mati syahid itu sangat tinggi. Sampai disebutkan sekiranya mereka memiliki nyawa sampai lebih atau lebih daripada satu, mereka ingin dihidupkan kembali, lalu mereka ingin lagi berperang lagi, sekali lagi. Untuk apa? Untuk mendapatkan mati syahid itu. Ini nikmat tertinggi dari mati syahid itu. Kalau bentuk umum orang-orang yang syahid itu, ya mereka yang berupaya ataupun berusaha untuk menyebarkan agama ini, atau menyebarkan kebenaran ini. Lalu kemudian mereka itu mati pada usaha mereka itu. Entah para ustadz, ustazah, ataupun bukan ustadz, bukan ustazah. Selama dia mengajarkan kebaikan, lalu di waktu itu dia mati, maka bisa jadi dia sebagai orang-orang yang syuhada, bisa menjadi orang-orang yang mati syahid, sebagai para syuhada. Mungkin dia hanya mengajarkan Iqra, tapi kalau dia mati dengan itu, insya Allah dia sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh itu? Nah, ini golongan terakhir ini, golongan ketiga. Keempal, atau beriman dan beramal sesuai dengan wahyu yang diturunkan pada mereka melalui nabi mereka. Kalau di masa kita, ya tentu orang-orang soleh itu adalah orang yang beramal berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Ini disebut dengan orang-orang yang soleh. Dan soleh di sini itu sama dengan penyebutan memperbaiki. Islah, pernah dengar kata islah kan? Islah itu artinya kan memperbaiki. Jadi orang-orang yang soleh itu adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Nah, jadi memperbaiki ini juga bukan hanya kembali ke dia, tapi juga berpengaruh kepada orang lain. Karena kalau misalnya ada dalam satu kawasan itu orang-orang soleh, maka tentu kesolehan mereka itu akan berdampak pada yang lain. Entah pada orang lain, ataupun pada alam mereka di mana mereka tinggal. Jadi pada alam itu, pada alam di mana mereka tinggal. Sampai banyak kerusakan lingkungan, sampai kemudian juga banyak korupsi. Ini menunjukkan bahwa memang di kawasan itu kurangnya orang-orang soleh. Kemudian Allah katakan wa husna ulaika rafiqa. Rafiqa itu bantal. Kalau dicari terjemahannya itu rafiqa itu artinya bantal. Bantal itu sampai disebut dengan Rafiqo di sini. Rafiqo itu artinya teman, tapi secara makna lebih dalam, Rafiqo itu artinya bantal. Bantal itu kan dia lembut,
Bantal itu kan lembut, kayak menyenangkan. Kalau orang tidur, kayak enak lah kalau tidur di bantal begitu, ya lembut-lembut. Jadi di sini Allah katakan Rafiqo dengan makna teman itu, kata Allah mereka itu akan menjadi teman. Bukan. Wahasuna ulaika Rafiqo. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi kata Allah, mereka itu yang tadi disebutkan para nabi, kemudian yang kedua para syuhada, orang yang para siddiqin, kemudian syuhada, kemudian yang keempat orang soleh. Allah katakan mereka itu adalah teman terbaik, teman terbaik yang bikin nyaman, bikin hati nyaman. Kan ada, kalau teman itu kan ada teman yang orang tidak suka, mungkin karena kelakuannya kurang bagus, lisannya tidak bagus, sering menyakiti, kemudian apalagi pokoknya adalah yang tidak bagus dari dia. Itu bukan teman yang Rafiqo. Itu orang tidak nyaman dengan dia. Jangan sampai ada ini ya, ada pasangan yang tidak Rafiqo ya ada juga pasangan yang tidak Rafiqo. Jadi suami itu tidak nyaman dengan dia, jadi tidak suka dengan dia di rumah. Suami lebih nyaman dengan teman-temannya di luar. Makanya kalau ada banyak suami yang lebih sering di luar, lebih nyaman di luar, bisa jadi ibu-ibu itu tidak Rafiqo, itu tidak membuat nyaman. Ya, Rafiqo itu artinya nyaman. Jadi para nabi yang tadi 4 golongan itulah, mereka itu yang harus dijadikan teman. Oke, makanya kalau di kita sekarang, kita harus menjadikan 4 golongan ini sebagai teman. Tapi kan Nabi sudah meninggal. Orang siddiq hari ini siapa? Para syuhada? Ya, kalau para syuhada masih ada saat ini. Sebagaimana kalau syuhada yang real itu orang-orang yang ada di Palestina. Kalau syuhada atau para syuhada hari ini, kalau di kita dalam pengertian umum, ya mereka yang mengajarkan kebaikan. Maka jadikan mereka itu sebagai temannya kita. Ada komunitas kebaikan, ada teman-teman yang mengajarkan Al-Quran, ada orang yang dekat dengan Al-Quran. Apapun itu yang selama dia mengajarkan kebaikan, usahakan jadikan mereka itu sebagai teman. Karena mereka itu teman yang menyenangkan, yang Rafiqo, yang bisa menyenangkan. Lalu keempat, jadikan juga orang-orang soleh itu sebagai teman kita. Karena orang-orang soleh itu menenangkan, menenangkan, membuat kita nyaman. Sama juga, jangan lupa jadikan juga diri kita ini sebagai orang-orang soleh, supaya orang lain juga nyaman dengan kita. Jangan kita menuntut orang lain supaya kita nyaman dengan mereka, sedangkan kita ini tidak memperhatikan kenyamanan orang lain terhadap diri kita. Jadi seminimalnya kita itu berada pada golongan paling terakhir sebagai orang-orang yang soleh. Karena itu Allah katakan an'amta alaihim, orang yang telah diberikan nikmat dengan tadi perjalanan sampai mereka menjadi golongan orang yang selamat, hanya 4 golongan ini. Orang tidak mungkin jadi nabi. Siddiqin, orang punya keimanan agak lemah, tidak sebagaimana Abu Bakar. Syuhada, punyalah kemungkinan seminimalnya orang gabung di komunitas-komunitas kebaikan, gitu ya. Atau orang mengajarkan Al-Quran, bolehlah menjadi syuhada dalam pengertian umum. Kalau syuhada dalam pengertian yang khusus, yaitu sebagaimana yang ada di Palestina. Kemudian yang keempat, ini yang paling bisa kita masuk di situ, semua kita bisa, yaitu menjadi orang-orang yang soleh. Nah, kita bisa menjadi kategori an'amta alaihim dengan yang saya sebutkan tadi, hidayah sampai seterusnya, dapat gelar sebagai orang yang selamat. Minimal kita ada pada golongan yang terakhir, golongan orang-orang yang soleh. Di bawah dari situ, maka dipastikan golongan orang-orang yang celaka. Hanya 4 golongan ini yang selamat. Di bawah dari itu, mereka adalah golongan orang-orang yang celaka. Nah, sebagai terakhir, ayat 70 bonus ini. Karena ayat 70 ini ayat yang terakhir juga pembahasan. Karena kalau mau dipisah, ayat 70. Yang terakhir ayat 70, Allah sebutkan dzalika fadlun minallah, yang demikian itulah, jika demikian, mana
70 ke bawah lagi. Saya tidak ada ayat ke-70. Iya, ya, saya lihat di sini sambil menunggu admin ya. Dzalika fadlu minallah. Yang demikian itu karena limpahan dan karunia dari Allah. Ya, tentu seseorang itu bisa menjadi golongan orang-orang yang an'amta alaihim, orang-orang yang telah diberikan nikmat, sampai nikmat yang tertinggi sebagai orang-orang yang selamat, itu karena karunia dari Allah, pemberian dari Allah, rahmatnya Allah untuk kita. Insya Allah kita bisa, seminimalnya kita sebagai orang-orang yang soleh, paling tinggi kita sebagai para syuhada. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Kenapa sampai Allah menyebutkan bahwa Dia yang tahu? Karena Allah lah yang tahu, atau Allah lah yang layak untuk Allah lah yang tahu pribadi kita ini. Allah lah yang tahu diri kita ini. Apakah kita benar-benar sebagai orang yang bisa diberi hidayah dan bisa mendapatkan taufik, istiqomah dan seterusnya itu. Jadi Allah lah yang tahu. Tahu dari mana? Dari kejujuran iman ini, dari kejujuran hati ini. Ya, makanya butuh kejujuran dalam setiap amal ibadah kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan derajat sebagaimana yang Allah katakan an'amta alaihim, dan itu merupakan karunia yang besar dari Allah. Demikian, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Wabillahi bil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bertanya, kalau tidak ada kita tutup.
Iya, Assalamualaikum tidak apa-apa. Iya. wabarakatuh. Afwan Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. ada penjelasan Ustaz tentang kejujuran Ustaz. Dan kadarullah tadi ikhtiar untuk jujur dalam segala hal Ustaz. Misal ada seseorang yang menimbang kelapa kopra ayah saya, terus yang seharusnya itu hampir 4 kilo tapi dihitung hanya 3 kilo. Jadi Wirna tidak setuju Ustadz. Itu gimana ya Ustadz? Apakah Wirna egois atau hanya nafsu saja Ustadz? Apakah Wirna salah ya Ustadz? Syukran Ustadz. Barakallah. Iya. Jadi begini, Islam itu tidak boleh identik lemah. Jadi Islam itu tidak boleh identik lemah. Kan seringkali orang dapat dengar begini, kalau di kebiasaannya orang, sudah dia kan orang baik. Jadi justru kalimat baik itu banyak orang yang sampai melegalkan kezaliman terhadap orang baik itu. Ya, gitu ya. Sampai ada kalimat itu, dia kan orang baik, biar saja dia. Atau dia kan orang baik, kasih yang kayak dia. Atau kasih yang jelek dia. Dia kan orang baik. Pokoknya jadi sampai ada jadi legitimasi yang mana orang baik itu tidak masalah untuk dizalimi. Nah, ini salah. Jadi orang beriman itu bukan orang yang lemah. Jadi orang yang beriman itu bukan orang yang lemah, tapi orang yang jujur dan rendah hati. Dan proporsional. Artinya kalau misalnya dia melihat ada kemungkaran, dia tegur itu, dan kalau misalnya dia melihat ada kebaikan, dia dukung hal itu. Jadi kalau sebagaimana kayak tadi, ya kita harus menuntut haknya kita, walaupun itu mungkin kurang dari berapa on saja, itu bisa dituntut. Kan pernah saya cerita tentang Alfamart itu kan. Alfamart itu kalau misalnya kita beli barang 20.000, 19.800 itu tertulis itu di lemarinya itu. Baru setelah orang bayar 20.000, harusnya 19.800, itu sudah tidak dikasih lagi kembalian. Mungkin tasnya 200. Tapi begini, katakanlah 19.600, baru tasnya itu 200 rupiah. Artinya kita masih punya pengembalian 200 rupiah. Oke, artinya kita masih punya pengembalian 200 rupiah. Banyak yang terjadi justru tidak lagi dikembalikan 200 rupiah itu. Saya pernah protes. Saya pernah bilang ke karyawan Alfamartnya itu, saya bilang, saya masih punya sisa uang 200 sebenarnya. Baru saya bilang, ini bukan soal 200-nya. 200 itu hari ini tidak bisa mau dapat beli apa-apa. Cuman di sini yang penting, yang harus tahu adalah ini bisa jadi dosa bagi orang. Ini bisa jadi dosa bagi orang. Itu pernah saya bilang begitu, kasir Alfamartnya. Tapi saya bilang waktu itu saya beli belanjanya cuma saya sendiri, tapi saya nasihati dia. Saya bilang tidak boleh seperti itu, karena ini hal yang mungkin dianggap kecil, tapi dosa besar di akhirat nanti karena sudah terbiasa dilakukan. Ya kan, dosa kecil yang diremehkan itu akan menjadi dosa yang besar kan, begitu. Dan setiap perbuatan buruk, setiap perbuatan buruk kalau sudah terbiasa, maka biasanya perbuatan baik itu akan dianggap gangguan atau kesalahan. Makanya ada orang yang sering dibilang sok suci. Kenapa sampai ada kalimat sok suci? Itu saking keburukan itu sudah terbiasa sehingga kebaikan terasa asing. Karena kebaikan sudah terasa asing, sampai ada orang yang bilang sok suci. Oke, jadi kembali lagi tadi, boleh untuk disampaikan itu, boleh untuk diminta haknya itu, atau dikasih pas, atau minta ridho. Ridhonya bagaimana? Seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Ya, ada Ibu Irma. Ibu Irma, silakan Ibu Irma. Boleh buka mic-nya kalau ingin bertanya.
Kalau mau batanya di WA juga boleh, di grup WA. Yang mana Ibu Irma ini? Tidak kelihatan di sini namanya. Itu sama dengan kalau ada yang mohon maaf ya, LGBT itu, yang bukan LGBT ya, maksudnya bukan LGBT, yang berdandan kayak laki-laki, dia berdandan kayak perempuan, baru ada yang menegur dia, baru biasa kan orang marah, ditegur kan, biasa kan orang marah, itu saking keburukan itu jadi hal yang biasa. Sudah jadi hal yang biasa, bahkan ada yang memotivasi itu, memberikan dukungan keburukan itu, sehingga ketika ada orang yang memberikan nasihat, mereka merasa itu seperti sebuah hinaan, padahal justru itu ingin meluruskan sesuatu yang selama ini sudah bengkok. Oke, mungkin Ibu Irma. Oh iya, baik, kita cukupkan ya pertemuan kita di kesempatan kali ini. Ini sudah jam 9 juga. Karena kadar Allah juga setelah ini saya ada Zoom lagi jam 9 lewat. InsyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Oh, Ibu Ira. Oh, ada pertanyaan ya? Oh, ada pertanyaan di ini ya. Oke deh. Orang jawab dulu. Izin bertanya, apakah seorang guru yang sedang mengajar ilmu terhadap peserta didik kemudian meninggal, apa bisa dikatakan mati syahid? Insya Allah bisa, selama dia terhitung sebagai orang yang taat kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar dia mengajar saja, tapi juga harus diperhatikan amalan yang lain, apalagi amalan-amalan utama. Pertama, dia tidak melakukan kesyirikan, tauhidnya benar. Yang kedua, dia mengikuti sunnah Nabi dan senantiasa dan tidak menyelisihi Rasulullah. Kemudian yang berikut, dia sholat 5 waktu. Kalau perempuan ya, yang berikut dia menjaga dirinya, menutup aurat. Jadi menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan. Berikut puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang berikut zakat itu, kalau perempuan tidak ada penyebutan zakat, makanya dalam hadis itu kan perempuan itu yang dia syahadatnya benar ya, pokoknya syahadu la ilaha illallah, artinya memang dia tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengikuti beliau. Kemudian yang berikut sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Tidak disebutkan zakat dalam hadis itu. Alasannya kenapa? Karena zakat itu tanggung jawab suami. Zakat fitrah itu tanggung jawab suami. Zakat mal juga tanggung jawab zakat mal itu kan yang kebanyakan bekerja itu kan para suami. Makanya tidak disebutkan di hadis itu. Kemudian yang berikut, perempuan itu menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan. Termasuk juga menutup aurat itu. Yang kelima itu taat kepada suami. Cuman itu saja. Adapun misalnya kebaikan-kebaikan yang lain, kayak misalnya dia mengajar sebagai guru di sekolah, kalau dia melakukan 5 yang tadi yang saya sebutkan, lantas memang kebaikan tambahan yang dia lakukan itu mengajar mengaji, lalu dia mati, insya Allah bisa dia dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Tapi sebenarnya dalam hal mengajarkan ilmu agama ini ada prioritas, memang prioritas utama itu adalah mereka yang mengajarkan agama. Mereka yang mengajarkan agama. Baru setelah itu adalah mereka yang mengajarkan ilmu yang umum. Tapi ilmu yang umum juga adalah ilmu kebaikan. Tetap dihitung mereka orang yang mendapatkan pahala. Dan tentu mereka tetap akan mendapatkan sedekah jariah dari ilmu yang bermanfaat yang mereka ajarkan itu. Oke, demikian kita tutup pertemuan di kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita, pasangan kita, anak keturunan kita hatta yaumil qiyamah
kepada kedua orang tua kita, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Yang pertama hidayah, kedua taufik, yang ketiga husnul khotimah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi dari Bu Irma. Sedang mengetik. Oke deh, Ibu Irma, silakan Ibu Irma. Ibu Irma, ini saja, buka mic-nya saja kalau bisa. Kalau tidak bisa, segera ditulis saja. Bismillah, masih bisa satu pertanyaan Ustaz? Boleh, silakan. Bismillah. Begini Ustaz, indikasi taubat kita itu diterima apa Ustaz? Karena ujian untuk istiqomah itu kan kadang justru paling berat ujiannya ya Ustaz. Jadi kita itu kadang sulit membedakan apakah terpelesetnya kita beberapa waktu lalu terus kita taubat itu sudah diterima Allah atau ini ujian apa gitu Ustaz. Iya, begini Bu Irma. Setelah di dalam Al-Quran itu, setelah Allah menyebutkan Ghafurur, setelah itu biasa Allah sebutkan mungkin kasih mati mic-nya. Jadi biasanya dalam Al-Quran itu ketika Allah sebut Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, itu dalam Al-Quran begitu. Pokoknya setelah Ghafuru pasti Rahim. Ini bisa kita tahu indikasi diterimanya taubatnya kita dengan dua sifat Allah yang Allah gandengkan ini. Ketika Allah mengampuni seseorang, maka Allah itu akan menyayangi dia. Rahim itu akan berkaitan tadi dengan hidayah, taufik, sampai seterusnya. Jadi setelah kita itu bertobat, lalu ada dorongan dari diri kita itu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, ini mengindikasikan taubat kita diterima. Tapi kalau setelah kita bertobat tidak ada dorongan untuk taat, nah itu justru mengindikasikan taubat kita belum diterima. Seperti itu. Begitu ya, Ibu Irma ya. Jadi jawabannya di situ. Kalau kita tobat, ada semangat untuk beramal, memperbaiki diri, kembali lagi lebih daripada yang sebelumnya, itu berarti tobat kita diterima. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Oke, terima kasih. Kita tutup ya pertemuan kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.